Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan etika dan karakter. Adapun bahan kajian yang akan kita pelajari pada materi ini antara lain yaitu tentang etika, moral, nilai, norma, dan kebiasaan baik. Yang pertama adalah tentang etika. Apakah yang dimaksud dengan etika? Etika merupakan konsep tindakan atau perilaku manusia dalam kehidupannya, yakni tentang baik dan buruknya suatu hal, dan juga tentang suatu perbuatan yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan. Etika ini biasanya bersifat batiniah, yaitu bagaimana sih bersikap etis dan baik yang sesungguhnya, yang itu timbul dari kesadaran diri sendiri. Sedangkan tujuan dari etika adalah untuk orientasi ketika seseorang dihadapkan pada hal yang harus diputuskan, baik untuk menilai maupun bertindak. Jadi etika ini sangat diperlukan sekali bagi kita, bagi diri kita sendiri, yaitu bagaimana menilai apa yang harus kita lakukan, baik dan buruknya suatu hal, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan untuk orang lain, etika bisa digunakan sebagai dasar untuk menilai perbuatan dari seseorang apakah beretika atau tidak, baik atau buruk, dan boleh ataupun tidak boleh dilakukan. Contohnya ketika seseorang berdagang, ia harus memilih ataupun menentukan bagaimana eh, dia berdagang ya untuk mendapatkan keuntungan, apakah ia harus bertindak di luar etika atau tidak. Misalnya yang tidak beretika menimbun barang terlebih dahulu. Nah, menimbun barang ini dikatakan tidak beretika karena di situ bertentangan dengan boleh atau tidak boleh suatu hal dilakukan ya. Karena menimbun barang ini akan merugikan orang lain, maka seseorang yang melakukannya dikatakan tidak beretika. Kemudian yang kedua, menjual dengan harga yang mungkin tidak seharusnya ya, yang mahal di atas dari standar yang ada, oportunistik seperti itu. Nah, ini pun juga termasuk dikatakan tidak beretika. Bisa jadi penilaiannya adalah karena baik buruknya ataupun boleh tidak bolehnya karena ada efek merugikan bagi orang lain. Berikutnya contohnya misalnya menjual barang dengan cara mengoplos dengan kualitas tinggi dengan rendah ya supaya didapatkan keuntungan ya dengan kita menjual harga yang mahal seolah-olah kualitasnya tinggi padahal di situ ada campuran dari bahan yang berkualitas rendah. Nah, ini termasuk juga dikatakan seseorang tidak memiliki etika. Atau juga ia akan menjual barang dengan harga yang tidak wajar ya, yang tidak wajar di sini. Nah, dalam keadaan demikian, etikalah yang akan memberikan pandangan ataupun orientasi bagi seseorang untuk memilih. Ya, kalau itu adalah perbuatan diri sendiri, berarti kita akan memilih sikap mana yang baik atau buruk, boleh atau tidak boleh, yang akan menentukan diri kita ini beretika atau tidak. Sedangkan orientasi untuk menilai orang lain dalam hal misalkan di dalam pekerjaan, maka ini juga bisa menjadi pandangan atau orientasi seseorang itu beretika atau tidak. Kemudian tentang pandangan, teori tentang etika, ini ada 3, yaitu teori deontologi, kemudian yang kedua adalah teori teleologi, dan yang ketiga adalah teori keutamaan. Teori deontologi ini berasal dari kata dari bahasa Yunani, yaitu deon, yang berarti kewajiban atau sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Menurut teori ini, beberapa prinsip moral itu bersifat mengikat ya, betapapun akibatnya menekankan pada kewajiban manusia untuk bertindak baik.
Nah, tantangan di dalam penerapan teori etika deontologi adalah membedakan mana yang termasuk tugas, kewajiban, hak, ataupun prinsip yang didahulukan. Jadi tentang harus dan tidak boleh gitu ya, yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Sedangkan teori yang kedua yaitu teori tentang teleologi, ya, teori etika teleologi. Ini berasal dari bahasa Yunani juga, dari kata telos, yang berarti tujuan, sasaran, ataupun hasil, ya. Etika dengan teori ini diukur dengan apakah dari suatu tindakan itu memiliki tujuan yang baik atau buruk, gitu. Jadi kalau tujuannya baik, maka dianggap seseorang memiliki etika yang baik. Tetapi kalau tujuannya buruk, maka seseorang dikatakan tidak memiliki etika yang baik. Kemudian yang ketiga adalah teori keutamaan. Teori yang ketiga ini mengutamakan pembangunan karakter moral pada diri seseorang. Ya, pendekatan ini berguna dalam menentukan etika individu yang bekerja dalam sebuah komunitas profesional yang telah mengembangkan norma dan standar yang cukup baik. Jadi dari ketiga teori tersebut, bahwasanya etika ini memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang sudut pandangnya dari sesuatu hal yang wajib dan tidak boleh dilakukan, ada yang tentang baik dan buruk suatu hal karena tujuan ataupun hasil atau dampak yang diberikan adalah baik atau buruk, sedangkan yang ketiga teori keutamaan di sini adalah mengutamakan kepentingan moral, ya, di atas dari kepentingan lainnya yang tentunya adalah mengacu kepada norma dan standar yang berlaku di suatu komunitas. Ya. Nah, kemudian etika juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu etika perangai dan juga etika moral. Nah, apa bedanya? Kalau etika perangai ini adalah adat istiadat ataupun kebiasaan, ya, yang mana menggambarkan perangai atau sifat manusia dalam kehidupan bermasyarakat di daerah-daerah tertentu, ya. Kita bisa menyebut memang adat istiadat atau kebiasaan, ya. Etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati oleh masyarakat atau komunitas tertentu. Misalnya contoh etika perangai adalah berbusana adat, ataupun upacara adat, ataupun kebiasaan-kebiasaan baik yang berkembang di suatu komunitas tertentu. Nah, sedangkan etika moral ini berkenaan dengan kebiasaan berperilaku yang baik dan benar berdasarkan kodrat manusia secara umum, ya. Jadi tidak terikat pada kesepakatan masyarakat atau komunitas tertentu. Dan dinilai memang itu merupakan moral yang harus dimiliki oleh seorang manusia secara umum, ya. Contoh dari etika moral ini adalah berkata jujur, kemudian menghargai orang lain dan menghormati orang yang lebih tua ataupun orang tua dan guru, ya. Kalau etika moral ini tentunya akan berlaku di semua komunitas ataupun masyarakat, jadi tidak pada masyarakat-masyarakat tertentu. Sedangkan kalau etika perangai ini lebih kepada berlaku pada masyarakat-masyarakat tertentu karena hasil kesepakatan, ya, atau adat istiadat di suatu kelompok masyarakat. Nah, sekarang kita berbicara juga tentang etiket, ya. Jadi ada dua istilah yang berbeda, yaitu ada etika dan ada etiket, ya. Nah, dua-duanya ini sebetulnya sama-sama mengatur bagaimana perilaku manusia yang baik, ya, secara normatif. Namun ada beberapa perbedaannya. Kalau etika di sini berbicara tentang apakah suatu perbuatan boleh ataupun tidak boleh dilakukan, ya. Contohnya mencuri, mencuri ini tidak boleh dilakukan. Membunuh tidak boleh dilakukan. Nah, ini adalah etika. Sedangkan etiket ini adalah bagaimana suatu perbuatan ini harus dilakukan yang seharusnya, begitu.
Nah, contohnya misalnya budaya di Sunda dan Jawa memberi dan menerima sesuatu harus menggunakan tangan kanan. Ini lebih bersifat etika perangai ya, kalau etiket di sini. Kemudian etika juga tetap berlaku walaupun tanpa kehadiran orang lain. Jadi merupakan juga tanggung jawab individu. Jadi walaupun tidak ada orang lain, maka dia juga harus tetap melakukannya. Sedangkan etiket itu lebih kepada bagaimana interaksi dengan orang lain, ya. Hanya berlaku pada pergaulan atau lebih dari satu orang. Ya, misalnya buang gas di muka umum dianggap melanggar etiket. Jadi tentang norma sopan santun ya juga termasuk di dalam etiket. Tapi kalau etika itu melekat pada diri seseorang. Jadi walaupun ada ataupun tidak ada orang lain, suatu perbuatan itu harus dilakukan. Itu namanya etika. Sedangkan kalau tentang sopan santun ataupun kebiasaan adat istiadat ini termasuk dalam etiket. Kemudian etika juga bersifat absolut ya atau mutlak. Jadi kalau etika ini lebih kepada etika moral ya. Kalau etiket ini etika perangai ya. Berkaitan mungkin dengan slide sebelumnya. Etika bersifat absolut dan mutlak ya. Jadi tegas, melarang ataupun tidak melarang. Sedangkan etiket ini bersifat relatif, tidak mutlak, tidak permanen, biasanya juga disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku di suatu masyarakat. Kemudian etika juga karena dia bersifat moral, maka berkaitan dengan kondisi batiniah juga dari seseorang. Sedangkan yang etiket ini memandang manusia dari sisi lahiriah, begitu ya. Gitu. Jadi karena etika termasuk berkaitan dengan moral, maka sifat batiniahnya ini diperlukan untuk menilai benar atau salah, ya baik atau buruk di situ. Kemudian selanjutnya tentang hukum, ya. Apa perbedaannya etika dan hukum? Jadi sebetulnya dua-duanya ini sama-sama mengatur bagaimana sikap ya dari seseorang. Hukum pada dasarnya tidak hanya mencakup ketentuan yang dirumuskan secara tertulis, tetapi juga nilai-nilai konvensi yang telah menjadi norma di masyarakat. Nah, etika ini mencakup lebih banyak ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis ya. Kalau etika itu, kalau hukum ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis ya. Pada umumnya kebanyakan orang percaya bahwa dengan perilaku yang patuh terhadap hukum adalah juga merupakan perilaku yang etis. Padahal tidak selalu ya. Mungkin ada hal-hal yang belum diatur di dalam hukum, tapi itu merupakan moral yang harus dijaga oleh seseorang yang beretika. Banyak standar perilaku yang sudah disepakati oleh masyarakat yang tidak tercakup di dalam hukum, namun sebagian juga tercakup. Norma hukum harus terus diperbarui agar tidak menyebabkan celah hukumnya. Jadi, karena etika itu merupakan sebuah kesadaran moral ataupun yang melekat pada diri seseorang tentang baik dan buruk secara natural, seseorang ini akan menilai baik dan buruk, pantas dan tidak pantas. Sedangkan hukum ini lebih kepada kajian-kajian ilmiah yang mungkin dalam hal penetapan secara tertulis ada hal-hal yang belum diatur. Ya, sehingga di sini dikatakan bahwa norma hukum ini harus terus diperbarui agar tidak menyebabkan celah hukum. Nah, kita sangat memerlukan dua-duanya ya. Etika kita butuhkan secara kesadaran, hukum pun juga dibutuhkan sebagai sebuah acuan tertulis bagaimana kita harus bersikap dan bertindak. Seperti itu ya, sehingga dua-duanya ini memiliki irisan ya, ethics and law, etika dan hukum ini saling beririsan. Etika yang tertulis termasuk dikatakan dalam hukum, sedangkan ada juga tentang peraturan-peraturan yang tidak tertulis, tidak tertuang di dalam hukum, tetapi merupakan suatu
sikap moral yang harus dilakukan. Begitu juga hukum sendiri juga ada yang mengatur hal-hal yang mungkin itu tidak berkaitan dengan kesadaran moral. Mungkin saja sifatnya lebih kepada etiket begitu ya, dan itu etiket itu juga termasuk hukum adat istiadat ya. Nah, berikutnya adalah perbedaan antara etika, moral, dan juga akhlak ya. Mungkin kita mengetahui ya istilah-istilah berikut ini, tetapi belum secara perbedaannya ya. Jadi kalau dari sisi sumber, moral ini lebih cenderung kepada kebiasaan dari manusia sendiri ya, ataupun kesadaran manusia. Sedangkan etika ini dari potensi akal, ya, rasional. Sedangkan akhlak ini adalah dari wahyu ya, mungkin berkaitan dengan suatu agama tertentu. Dari kalau etika ini lebih bersifat umum dibandingkan moral. Jadi moral ini karena faktor kesadarannya dari diri sendiri. Etika bisa etika perangai atau kita sebut dengan etiket, dan juga etika moral. Jadi lebih luas lagi. Nah, moral, etika ini juga termasuk di dalamnya ada moral. Ya, jadi etika lebih luas daripada moral. Ya. Ruang lingkupnya, kalau moral ini etika bersifat universal ya, sedangkan etika adat istiadat ini bersifat lokal. Sedangkan sanksinya, kalau akhlak ini sanksi dunia dan juga akhirat, tanggung jawabnya juga keseimbangan lahiriah dan batiniah, lalu sifatnya teologi, keimanan, kemudian kesesuaian zamannya. Biasanya kalau akhlak ini mengikuti perkembangan zaman, kalau etika maupun moral ini bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman ya. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi adanya pelanggaran etika? Ada beberapa di antaranya, yaitu satu, kebutuhan individu. Misalnya korupsi, alasan ekonomi ya. Nah, jadi seseorang itu bisa melakukan hal baik dan buruk, ada faktor yang mempengaruhi, yaitu satu adalah kebutuhan individu. Ya, dari kebutuhan individu mungkin yang bisa menjadi alasan seseorang itu melanggar etika. Yang kedua adalah tidak adanya pedoman ataupun aturan, yang ini disebut dengan area abu-abu ya, yang belum diatur. Nah, ini juga bisa memicu terjadinya pelanggaran terhadap etika. Sehingga hukum ataupun aturan tertulis ini diperlukan juga dalam mengatur ya, mengatur kegiatan sehari-hari kita, ataupun mengatur etika di masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perilaku dan kebiasaan seseorang. Ya. Kebiasaan yang tidak terkoreksi, kebiasaan yang mungkin tidak terkoreksi tadi, artinya kebiasaan yang mungkin buruk, kemudian tidak diberikan peringatan, dan seterusnya, maka akan terbentuk sebuah kebiasaan dan ini dikatakan melanggar etika. Ya. Seperti itu. Misalkan kebiasaan terlambat, ya tidak pernah diingatkan. Kemudian karena tidak pernah diingatkan, dia menganggap bahwa kebiasaan tersebut bukan sebuah pelanggaran. Nah, ini akan juga mempengaruhi pelanggaran etika yang terus-menerus. Lalu yang keempat adalah lingkungan ya. Lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter maupun etika dari seseorang. Jadi sangat penting kiranya kita membentuk sebuah lingkungan itu yang etis, yang menjunjung tinggi etika, moral, dan juga hukum di masyarakat gitu. Karena akan sangat mempengaruhi etika dari individu di dalamnya ya. Lalu yang kelima adalah perilaku orang yang ditiru ya. Di sini panutan ataupun teladan yang ditiru, efek senioritas yang mungkin melebihi batas juga bisa mempengaruhi pelanggaran etika.
Ya. Misalnya di dalam dunia militer yang kita tahu ya, di situ sangat kental sekali senioritasnya. Nah, ini sangat berbahaya ketika senior yang menjadi panutan itu mungkin bertindak yang melebihi batas atau bertindak tidak sesuai dengan etika. Maka di situ akan terjadi pelanggaran etika. Karena di dalam hal senioritas di sini, junior adalah seseorang yang memiliki keterbatasannya. Dia bersifat lemah dalam hal ini. Sehingga di situ bisa terjadi pelanggaran etika dari senior kepada junior. Jadi ini adalah hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran etika, yang mana kita harus kontrol ya. Misalnya tadi tentang kebutuhan individu. Mungkin dalam hal kebutuhan individu kita secara ekonomi perlu memang perlu sebuah apa namanya effort atau usaha ya sehingga kita tercukupi. Namun di sini seseorang harus bisa berpikir dan merasakan apakah yang dilakukan ini beretika atau tidak. Begitu. Nah, inilah yang akan menjaga seseorang dari tindak pelanggaran etika. Jadi faktor-faktor tersebut sebetulnya bisa dicegah ya untuk dapat mempengaruhi terjadinya pelanggaran etika. Nah, bagaimana tentang sanksi pelanggaran etika? Jadi yang ada saat ini adalah adanya sanksi sosial dan juga sanksi hukum. Ya. Kalau sanksi sosial ini skala relatif kecil dipahami sebagai suatu kesalahan yang mungkin dapat dimaafkan ya, dan biasanya memang berasal dari masyarakat atau lingkungan kita. Sedangkan sanksi hukum ini skala besar tertulis dan mungkin merugikan pihak lain ya, dan diproses secara hukum baik itu pidana maupun perdata. Nah, sekarang kita bicara tentang etika dan hubungannya dengan teknologi ya, karena saat ini kita berada di era yang teknologi saat ini sangat canggih ya, sehingga perlu kita kaitkan ya antara bagaimana etika kita dalam menggunakan teknologi dan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, kita ke pengertian dari teknologi terlebih dahulu ya. Teknologi ini adalah suatu hal yang diciptakan oleh manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kehadiran teknologi ini membuat manusia kehilangan beberapa sense of human yang alami ya. Misalnya saja kita memiliki gadget ya, handphone. Nah, dengan adanya handphone ini banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan misalnya dalam hal komunikasi ya. Jadi kalau dulu orang berkomunikasi ini perlu bertemu, sedangkan saat ini mungkin sekarang by chat bisa bisa berkomunikasi tanpa harus bertatapan langsung ataupun bertemu. Nah, ini akan mengurangi sense of human kita antara satu dengan orang lainnya. Bagaimana kita menghormati ataupun menghargai orang lain, bagaimana kita bisa berempati dengan orang lain itu akan menurun. Nah, ini sebuah tantangan bagaimana teknologi juga bisa berpengaruh pada etika kita. Nah, karena itu di dalam hal teknologi ya, maka kita harus dengan baik, dengan cerdas ya memanfaatkan teknologi yang ada, namun tidak juga menurunkan sense of human kita yang akan menurunkan nilai-nilai, norma maupun etika yang kita miliki. Nah, itu tadi berkaitan dengan etika. Sekarang kita masuk kepada nilai dan norma. Nah, sering kita mendengar nilai dan norma yang ada di masyarakat. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan nilai dan norma? Kalau etika itu adalah sikap kita, sedangkan nilai dan norma ini adalah acuannya. Ya, jadi perbedaannya di situ. Kalau etika moral itu adalah sikap kita, sedangkan nilai dan norma ini adalah acuannya. Ya.
Nah, apa perbedaannya? Kalau nilai ini merupakan segala sesuatu yang dianggap penting dan benar oleh kelompok masyarakat, nilai dapat dijadikan sebagai prinsip atau pedoman hidup bagi individu. Nilai ini bersifat relatif ya, tidak mutlak. Nilai yang dianut setiap orang dapat berbeda karena sesuatu yang kita anggap bernilai belum tentu dianggap bernilai oleh orang lain. Kemudian norma, kalau norma ini adalah segala peraturan yang mengikat di masyarakat berupa perintah, larangan, tata tertib, ya, ataupun peraturan. Nah, ini bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh masyarakat. Walaupun pandangan masyarakat berbeda, kalau norma ini sudah ditetapkan oleh masyarakat, maka harus dijalankan oleh masyarakat tersebut. Dengan norma ini akan membatasi perilaku manusia agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jadi itu perbedaannya antara norma dan nilai. Kalau norma sudah ketentuan yang harus dijalankan, harus dipatuhi, sedangkan nilai ini adalah sebuah anggapan tentang penting atau tidaknya, baik atau buruknya sesuatu dan relatif ya antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, tentang nilai ya, ada 3 sumber nilai, yaitu nilai ketuhanan, nilai masyarakat, dan juga nilai individu. Untuk nilai ketuhanan disebut juga dengan teonom, Tuhan menurunkan kitab suci yang di dalamnya berisi nilai-nilai kehidupan, misalnya tentang nilai kasih sayang, ketaatan, kejujuran, hidup sederhana, dan seterusnya. Sedangkan masyarakat di sini berinteraksi ya antara satu orang dengan yang lain. Nah, dari interaksi tersebut muncullah nilai-nilai yang disepakati. Misalnya di kalangan sosialita, nilai kekayaan diukur dari koleksi mobil mewah ya. Jadi ini cenderung pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun komunitas tertentu. Kemudian yang ketiga adalah individu. Jadi setiap individu memiliki pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena dia berada di lingkungan yang berbeda, sekolah yang berbeda, mungkin tempat kerja yang berbeda, sehingga nilai-nilai yang dianut oleh setiap individu ini bisa berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, menurut Notonegoro, nilai terbagi menjadi 3 jenis ya, di luar tadi yang dari nilai ketuhanan, masyarakat maupun individu. Ada nilai material, ada nilai vital, dan kerohanian. Kalau nilai material ini dilihat dari fisik ya, misalnya makanan. Nah, bagi sebagian orang makanan punya nilai tersendiri. Makanan enak bisa meningkatkan mood kalau lagi bete misalnya. Nah, contoh nilai material yang lain adalah pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya. Kemudian nilai vital ini adalah yang berguna bagi manusia dalam aktivitasnya. Sedangkan nilai kerohanian adalah tentang nilai keindahan, kebenaran, kebaikan, dan kerohanian. Jadi berdasarkan bentuknya ya, ini ada nilai material, ada nilai vital, dan kerohanian. Sedangkan dari segi subjeknya ataupun asalnya, ini ada nilai ketuhanan, nilai masyarakat, dan nilai individu. Ciri-ciri nilai dan contohnya, nilai sosial misalnya atau nilai yang ada di masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, nilai tercipta secara sosial, bukan bawaan lahiriah ya. Meskipun nilai itu termasuk nilai individu, tetapi nilai individu pandangan seseorang juga muncul karena adanya interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua adalah nilai memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap individu dan masyarakat. Tentunya di masyarakat yang berbeda akan menimbulkan nilai yang berbeda pula. Nilai berlangsung secara terus-menerus melalui interaksi, kontak sosial, maupun akulturasi. Sebelumnya, mungkin kita memandang nilai kesuksesan itu berdasarkan dari gelar pendidikan, tapi seiring waktu, ketika kita berinteraksi dengan orang baru ataupun masuk ke dunia kerja atau lingkungan baru, mungkin nilai tersebut akan bergeser. Ya, ini disebabkan karena ada interaksi dengan lingkungan baru, kontak sosial maupun akulturasi. Ya. Lalu yang keempat adalah nilai yang melibatkan emosi dan perasaan. Artinya, dalam menjalankan nilai,
kita ini dipengaruhi juga oleh perasaan ataupun emosi. Misalnya, orang tua kita menjunjung tinggi nilai pendidikan, maka mereka biasanya rela menabung demi masa depan ataupun pendidikan anak-anaknya. Jadi ini juga termasuk nilai pandangan ya dari orang tua kita, yaitu berkaitan dengan emosi maupun perasaan ya atau yang dirasakan. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang norma, ya. Apa saja yang termasuk macam-macam dari norma? Jadi, norma ini adalah ada 4 macam, yaitu norma agama, kemudian norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma ini tadi berbeda dengan nilai. Kalau nilai itu adalah pandangan, kalau norma ini adalah sesuatu ketentuan, gitu ya. Nah, norma agama biasanya bersumber memang dari kitab suci ya, yang bersumber dari Tuhan. Sedangkan kesusilaan ini bersumber dari hati nurani manusia yang bersifat universal. Misalnya tidak berbuat rasis, tidak merampas hak orang lain, tidak berbohong, itu termasuk norma kesusilaan. Sedangkan norma kesopanan ini bersumber pada aturan pergaulan, yaitu misalkan mengganti kata-kata gue menjadi saya, begitu ya. Jadi dalam hal berbahasa ataupun dalam bersikap itu menunjukkan sikap-sikap yang diakui pada aturan pergaulan ataupun kesopanan. Dan yang keempat adalah norma hukum, ini bersumber dari perintah ataupun undang-undang, peraturan, tata tertib. Nah, ini disebut dengan norma hukum. Norma-norma yang umum bersifat umum dan sampai pada tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal. Sedangkan norma-norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam kegiatan tertentu ataupun masyarakat tertentu. Nah, daya ikat norma ini terbagi menjadi 4 tingkatan ya. Bagaimana kita bisa mengikat masyarakat itu dengan norma yang ada, itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah norma cara atau usage. Ya, di sini artinya suatu aturan apabila tidak diterapkan maka pelaku hanya mengalami celaan ya. Caranya, contoh pas lagi makan tiba-tiba bersendawa begitu ya. Nah, ini termasuk norma kebiasaannya, norma norma cara atau caranya ya. Kalau yang kedua kebiasaan ini kita bisa menanamkan norma-norma itu lewat mungkin membiasakan diri kita sendiri ataupun anak-anak kita ataupun di sekitar kita itu dari kebiasaan ataupun kegiatan sehari-hari. Sedangkan tata kelakuan ini diatur biasanya di dalam peraturan yang berlaku, sedangkan adat istiadat ini dari aturan kelompok masyarakat. Jadi ada 4 cara daya ikat norma. Yang pertama norma cara ya biasanya juga dengan apa namanya kebiasaan SOP ya, kebiasaan SOP. Yang kedua kebiasaan sehari-hari, tata kelakuan, tata tertib, kemudian adat istiadat. Nah, etika dan moral versus moral dan nilai ya, etika dan norma versus moral dan nilai. Jadi tujuan etika dan norma ini mengarah kepada perkembangan masyarakat yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Jadi kalau kita menjunjung tinggi nilai etika dan norma serta moral, maka sebetulnya tujuan akhirnya adalah untuk mengarah kepada keteraturan masyarakat. Yang disebut dengan keteraturan masyarakat di sini bahwasanya masyarakat ini mengikuti aturan yang berlaku, kemudian suasananya tertib, harmonis, teratur, damai, dan sejahtera. Selain itu juga dengan adanya etika, norma, moral, dan nilai ini juga mengajak seseorang ataupun kita semua bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Nah, yang disebut dengan keteraturan sosial ini merupakan suatu kondisi yang dinamis di mana sendi-sendi kehidupan bermasyarakat ini dapat berjalan dengan tertib dan teratur.
sehingga mencapai tujuan kehidupan masyarakat yang lebih baik ya dalam kesejahteraan, keharmonisan, dan juga ketertiban. Ini disebut dengan keteraturan sosial. Nah, keteraturan sosial ini tidak bisa timbul dengan sendirinya ya, maka harus diatur dalam sebuah tata tertib sosial. Nah, ketika sudah ada tata tertib, maka harus dipatuhi ya oleh masyarakat. Ketika suatu tata tertib ataupun peraturan, norma, dan etika itu sudah dipatuhi, maka akan terbentuk keajikan. Keajikan ini adalah suatu hal, keadaan yang memperlihatkan kondisi teratur di masyarakat. Nah, dari keajikan tersebut akan membentuk pola yang lebih teratur dan akhirnya akan menimbulkan kondisi dinamis di mana sendi-sendi masyarakat akan berjalan dengan tertib dan teratur untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang kita sebut dengan keteraturan sosial ya. Misalnya yang mudah dalam kehidupan masyarakat di lingkungan RT begitu ya. Nah, keteraturan sosial ini sendi-sendi kehidupan masyarakat berlangsung dengan tertib dan teratur ya, misalnya dari sisi keamanan lingkungan gitu, ataupun kebersihan ya. Kebersihan lingkungan merupakan sebuah keteraturan sosial. Nah, ini tidak akan mungkin terwujud jika tidak ada tata tertib ataupun aturan-aturan. Ya, kalau sudah ada tata tertib juga perlu dipatuhi. Kalau sudah dipatuhi, maka akan terbentuk kebiasaan di masyarakat atau keajikan. Dengan adanya keajikan akan terbentuk pola dan akhirnya keteraturan sosial tentang kebersihan lingkungan akan terjaga. Seperti itu. Nah, kemudian di masyarakat juga terjadi sebuah perubahan-perubahan sosial ya, sangat-sangat dinamis. Nah, perubahan sosial ini bisa terjadi secara lambat ataupun cepat. Kemudian juga bisa perubahan kecil ataupun besar, perubahan struktural ataupun proses, perubahan yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki, maupun perubahan yang progres, meningkat ataupun menurun atau regres. Ciri-ciri perubahan sosial ini diantaranya satu, tidak adanya masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang dinamis. Perubahan yang terjadi di masyarakat tertentu akan ditiru oleh perubahan pada masyarakat yang lainnya ya, karena sifatnya bisa berinteraksi dalam interaksi sosial. Lalu terbentuklah perubahan-perubahan yang lebih besar. Ya. Perubahan kecil ini adalah perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang paling rendah, sedangkan besar itu untuk struktur sosial yang lebih besar. Perubahan lambat ini perubahan yang secara lambat membutuhkan waktu yang cukup lama, dan cepat ini bersifat tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Kalau yang lambat misalnya contohnya kehidupan masyarakat Baduy, Banten Selatan yang sekarang ada ini, adat istiadat di sana tentunya perubahan yang terjadi sangat lambat begitu ya. Sedangkan perubahan cepat ini contohnya revolusi industri. Perubahan struktur dan proses di sini juga perbedaan antara perubahan ya. Perubahan ini merupakan perubahan yang sangat mendasar yang mengakibatkan timbulnya reorganisasi lebih kepada organisasi masyarakat, sedangkan proses adalah mekanisme di dalamnya. Perubahan yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki, perubahan ke arah kemajuan maupun kemunduran. Ini berikutnya adalah kasus-kasus pelanggaran norma dan etika serta moral ya. Korupsi misalkan korupsi, kemudian juga kasus etika bisnis yang pernah dilakukan oleh suatu perusahaan melanggar etika dalam produksi ya, ataupun dalam pembuangan limbah. Kemudian pelanggaran hak asasi manusia ini juga melanggar nilai moral dan juga etika serta norma. Pelanggaran etika profesi juga melanggar kode etik di dalam keprofesiannya. Kemudian pelanggaran etika komunikasi, pemberontakan, pelanggaran hukum. Contoh-contoh etiket dan kemungkinan pelanggaran etiket ya.
Kalau etiket ini tadi lebih kepada etika perangai, kebiasaan, ya. Kemudian, karakter ya. Karakter, adalah nilai-nilai yang khas, baik, eee, bagaimana baik dan buruknya, dan karakter ini secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olahraga, dan olah rasa, serta karsa seseorang. Karakter merupakan ciri khas dari seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Karakter ada karakter yang karakter moral ya, yang berdasarkan ketuhanan ya. Di sini ada nilai-nilai ketuhanan yang dijunjung. Kemudian karakter yang berkaitan dengan lingkungan, sesama, diri sendiri, dan juga bangsa serta negara. Nah, karakter ini bersumber dari bagaimana cara berpikir seseorang, cara merasakan, dan juga cara bersikap. Ya. Nah, karakter ini juga diperoleh dari pembiasaan, pengetahuan atau pendidikan ya, dan kesadaran serta penanaman ya, rasa dan juga keyakinan. Nilai-nilai karakter berdasarkan budaya bangsa ada karakter religius, jujur, toleransi, kemudian disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat ataupun komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Ini karakter budaya bangsa Indonesia menurut Balitbang Kemendiknas ya. Sedangkan di Universitas Anwar Medika sendiri memiliki 7 nilai dasar yang menjadi karakter sivitas akademika, diantaranya adalah karakter visioner ya, kemudian karakter dapat dipercaya atau trust, lalu karakter integritas, karakter moral, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, kemudian profesional, mengutamakan kualitas, dan menjunjung tinggi keunggulan, kompetensi dan keunggulan atau disebut dengan excellent. Nah, mungkin di akhir beberapa hal yang perlu saya sampaikan, diantaranya adalah orang yang tidak beretika. Ini adalah orang yang tidak mengetahui bahwa di atas ilmu itu ada adab, ya. Karakter dapat terbentuk dari pendidikan. Pendidikan berawal dari kebiasaan. Kebiasaan ditanamkan dari latihan, latihan yang dilakukan secara bertahap dan konsisten. Latihan juga bermula dari yang mudah dan menyenangkan, tapi juga bisa memaksa diri. Nah, ini adalah tentang SDG, Sustainable Development Goals, yaitu perubahan sebuah komitmen seluruh penduduk dunia untuk bisa menjaga kelangsungan hidup ya, kelangsungan perkembangan dari negara kita ataupun melindungi bumi kita. Itu ada 17. Ini termasuk karakter yang harus ditanamkan juga. Mari kita berkomitmen untuk memiliki etika dan karakter yang baik untuk kesuksesan diri kita di masa depan, Indonesia maju, dan kehidupan masyarakat dunia yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang pengantar etika dan karakter. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.